Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang menjawab salam saya udah doakan semoga kita sehat selalu, sehat walafiat, keturunan kita diberikan yang menjadi anak soleh dan solehah, dan semua kita dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini kan tak ulang lagi salamnya. Alhamdulillah. Jadi kita semua ini menginginkan kesehatan dan keberkahan umur panjang, juga diberikan keturunan soleh solehah dan dimatikan dalam keadaan husnul khotimah. Baik, pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada hari ini Selasa tanggal 9 September tahun 2025 kita kembali mengadakan acara Maulid Nabi Muhammad SAW di Masjid kita cinta, yaitu Masjid Al-Muhajirin Dusun Bayur. Dan juga tidak lupa kita sampaikan salam dan taslim pada baginda kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua di sini mendapatkan syafaat beliau di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik, yang terhormat, yang saya muliakan Al-Ustadz Kiai Haji Burhansah SAG MPD. Selamat datang Ustadz di Desa Jambu. Juga yang saya hormati istri Ustadz juga ikut hadir di majelis ini. Yang saya hormati Ketua BPD beserta anggotanya, yang saya hormati Kepala Dusun Bayu, Dusun Sungai Nimbung, Ketua RT RW, juga saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK di Desa Jambu, juga ada tenaga medis kita Bin Desa, dan juga panitia PHBI Masjid Al-Muhajirin Desa Jambu, dan juga semua panitia masjid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan dan suksesan selalu. Amin, amin, amin. Dan juga yang saya cintai dan saya hormati seluruh warga Desa Jambu yang ada di masjid maupun di luar masjid. Sama-sama marilah kita mendengarkan ceramah Al-Ustadz kita. Kebetulan beliau ini sudah saya booking 2 minggu yang lalu. Jadi saya saat ini cari Ustadz kemarin, kebetulan juga request dari panitia masjid. Coba Pak Kades, kami minta Ustadz yang agak senior lah katanya, insyaallah. Jadi saya kelabakan lah mencari Ustadz, booking sana pulang sini, tahu-tahunya udah ada yang booking. Tapi alhamdulillah dapatlah kita nih Ustadz kayak Haji Burhansah ini. Alhamdulillah jodoh beliau hari ini ke sini. Nah, mudah-mudahan kita semua dalam momen maulid ini dapat mengambil hikmah serta hal lain yang positif. Dan juga saya mohon kepada jamaah semua, jika nanti Ustadz memberikan tausiah atau ceramahnya, mohon didengarkan baik-baik, jangan ada yang melupit di belakang, karena ini momen setahun sekali. Jarang-jarang kita mengundang Ustadz yang seperti ini. Ini bukan Ustadz kaleng-kaleng Pak Ibu, ini udah kiainya Ustadz, Kiai Haji. Nah, jadi setahu saya mungkin baru 2 kali kita mengundang Kiai Haji ini, yaitu Kiai Haji Burhansah sama Kiai Haji Daeng Saparing kalau salah saya lah. Nah, jadi ini momen sangat penting. Mudah-mudahan kita semua dapat keberkahan dari ceramah ini. Baik, saya pun juga mengucapkan terima kasih kepada pihak panitia PHBI masjid ini yang telah menyerahkan acara ini dari awal sampai akhir. Mudah-mudahan kita semua diberi kemudahan dan kelancaran dari pertama acara sampai dengan selesai. Baik, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama yang saya hormati Al-Mukarram
Al-Ustaz Kiai Haji Burhansah SAG MPD yang telah sendiri datang ke desa Pulau Jambu berkunjungan di Sumber dan dan saya hormati Kades Pulau Jambu Al-Ustaz Sendiri yang bersama dan lainnya. Dan saya hormati seluruh masyarakat desa Pulau Jambu dan para tamu undangan yang telah hadir di acara Maulid di Dusun Bayu ini. Saya ucapkan terima kasih. Terima kasih juga kepada pemuda yang telah hadir di acara ini. Lebih dulu saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu yang telah mengunjungi acara kami yang terlaksana pada pagi hari ini, baik itu undangan berupa makanan. Kami ucapkan banyak terima kasih. Apa bantuan Bapak dan Ibu, mungkin kami di sini, saya mewakili anggota KHP ini tidak bisa berbuat apa-apa selain dari bantuan Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang telah Bapak Ibu sumbangkan untuk merayakan Maulid ini menjadi awal juga bagi Bapak dan Ibu bahagia bersama. Hanya juga yang saya akan sampaikan, mudah-mudahan acara kita ini berjalan dengan lancar. Saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. والذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء wallahu dzul fadlil azim. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad. Kurang nyaring. Allahumma shalli ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati dan kami banggakan Kepala Desa Pulau Jambu Bapak Ansarullah Isnaini, ya,
beserta Ibu Ketua PKK Desa Pulau Jambu, Ibu Salma. Dan yang kami hormati serta kami muliakan para ustadz, para ulama, para guru ngaji, para pembimbing agama yang ada di Desa Pulau Jambu, jamaah masjid apa Pak? Masjid Al-Muhajirin, para khatibnya, para muadzinnya, para imamnya, serta desa-desa yang ada hadir di sini, desa tetangga. Kita bersyukur pada Allah dapat tahun ini mengikuti peringatan Maulid Nabi. Saya terutama bersyukur dan berterima kasih kepada Bapak Ansarullah Islaimi yang telah mempercayakan pada saya untuk menyampaikan tausiah terkait dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Dan kita bersyukur pada Allah dapat bersilaturahim, insyaallah. Orang yang rajin bersilaturahim, orang yang rajin menghadiri majelis ilmu, dimudahkan langkahnya kaki menuju majelis ilmu, insyaallah akan dimudahkan langkahnya menuju surga Allah. Amin. Dan juga yang dimudahkan langkah kakinya untuk menuntut ilmu, mendengarkan ceramah agama, pasti dimudahkan juga untuk mendapatkan rezeki, baik rezeki yang seluas-luasnya maupun rezeki jodoh. Yang belum nikah mungkin insyaallah pulang ini bisa cepat nikah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Ya, kalau silaturahim itu rezekinya diantaranya menikah. Sebab kalau adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu, yang gadis, yang berjaga, yang duda maupun yang janda tak mau bergerak-gerak diam dalam rumah, mana orang nak nengok? Jadi kalau datang di majelis ilmu seperti ini, ramai yang nengok. Dan nanti insya Allah akan ketemu jodohnya, mudah-mudahan cepat menikah. Amin. Orang yang rajin menuntut ilmu dan bersilaturahim insya Allah akan dipanjangkan umurnya. Amin. Salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad Rasulullah SAW dan juga untuk seluruh keluarganya, sahabat dan pengikutnya sampai di akhir zaman kelak. Kita hari ini memperingati Maulid Nabi, ya. Masjid Al-Muhajirin, Desa Pulau Jambu, dusun desa berstatus apa? Berstatus desa Bapak berstatus apa? Maju. Kita takbirul Allahu Akbar. Tidak lama lagi desa ini berstatus mandiri. Masya Allah. Amin. Kalau mandiri artinya tak perlu dibantu-bantu lagi, menunjukkan masyarakatnya sudah makmur. Amin. Tanda-tanda masyarakat makmur, masjidnya bagus. Allahumma Muhammad. Ciri-ciri orang beriman bertakwa, lihat bandingkan rumahnya dengan masjidnya. Kalau masjidnya lebih bagus daripada rumahnya, berarti masyarakat sana orang beriman bertakwa. Allahumma Muhammad. Mudah-mudahan semuanya kita semua masuk surga. Amin. Desa berstatus dalam lagi mudah-mudahan mandiri di bawah kepemimpinan Bapak Ansarullah Islaimi. Insyaallah desa ini mudah-mudahan berkembang pesat, ekonominya meningkat. Insyaallah nampaknya saya lihat wajah-wajah sini banyak wajah-wajah orang kaya. Amin. Taulah kaya hutang atau kaya benar-benar kaya, insyaallah. Ya. Sebab saya dengar dari Bapak Budi tadi, beliau sering bawa kulkas balik sini, kata. Banyak orang pesan kulkas sama beliau. Kata saya. Tadi ini Maulid nih, terkejut saya Pak Budi naikkan dalam mobilnya satu keranjang jeruk, banyaknya jeruk. Ibu-ibu pesan, Allahumma Muhammad. Ibu-ibu ini memesankan Pak jeruk satu keranjang, tapi belum tentu dia makannya tuh. Yang penting kita yang hadir makan semua. Mudah-mudahan jasa ibu-ibu, ya mudah-mudahan mendapat syafaat Rasulullah. Amin. Kalau ibu-ibu mendapat syafaat Rasulullah, insya Allah Bapak akan setia sama ibu. Amin. Kalau ibu-ibu
mendapat syafaat Rasulullah, mendapat rahmat Allah, insyaallah ya rumah tangganya bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi. Kenapa ya Maulid Nabi itu perlu diperingati? Ya, kenapa? Kehadiran Nabi itu harusnya membuat kita bersyukur pada Allah. Kehadiran Rasulullah Muhammad SAW itu harusnya membuat kita bersyukur pada Allah. Isyarat syukurnya itu Allah sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah. Jadi ayat 1, 2, 3, 4. Saya panggal saja mulai dari ayat 2. Wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Ayat ini mengisyaratkan pada kita agar selalu bersyukur didatangi oleh Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para khatib, para pengurus masjid harus hafal surah Jumat ini. Karena sunnahnya Bapak, khatib-khatib itu yang jadi imam sekaligus pada hari Jumat itu harus membaca surah Al-Jum'ah. Ya, 2 halaman ya, lebih kurang. Isi dan pesannya itu agar kita mengingat bahwa kita itu punya nabi yang namanya Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah mengingatkan, dialah yang mengutus wallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum. Dialah yang telah mengutus seorang rasul yang ummi, di kalangan yang ummi. Ummi itu artinya tidak pandai membaca, tidak pandai menulis. Jadi kalau kita melihat tarikh keadaan Rasulullah itu lahir, masyarakat Arab jahiliyah itu disebut jahiliyah karena tidak ada sekolah di sana, tidak ada pesantren, tidak ada masjid, tidak ada rumah sakit, tidak ada pemerintahan, tidak ada kepala desa, tidak ada wali kota, tidak ada bupati, tidak ada gubernur, tidak ada menteri, presiden, tidak ada. Hukum yang berlaku di masa itu adalah hukum rimba. Siapa kuat dia menang. Maka banyak perdagangan manusia. Kalau tak senang sama istri dijual jadikan budak boleh. Ya. Siapa kuat dia berkuasa, pedang bicara. Nah itulah peradaban Arab jahiliyah. Makanya disebut Rasul diutus oleh Allah wallazi ba'atsa fil ummi. Ummi. Beda dengan negara-negara yang semasa dengan Rasulullah lahir itu, diantaranya negara Romawi Timur, negara Persia. Saat Rasulullah hadir di situ ada pemerintahan, ada tentara, ada dokter, ya. Dan negaranya sudah maju. Katakanlah saat itu disebut superpower, powernya kayak Amerika dengan Rusia. Itulah dia Persia dengan Romawi Timur. Sementara di Arab jahiliyah itu tidak punya peradaban, tak punya tentara, tak punya kemajuan, tak punya pendidikan. Perempuan dan laki-laki terbelakang. Ya, siapa kuat berkuasa, pornografi, perjudian, syirik terus berlangsung di situ. Tahu mana keadaan negeri kita Indonesia? Indonesia Bapak Ibu tahun itu punya peradaban. Raja Majapahit, Raja Sriwijaya, kemudian raja-raja di seluruh Indonesia ada kerajaannya tapi di bawah pengaruh agama Hindu. Jadi bangsa kita Indonesia itu Bapak Ibu dulu beragama Hindu. Datuk nenek kita dulu agamanya Hindu saat Rasulullah hadir. Saat Rasulullah lahir di muka bumi, datuk nenek kita itu beragama Hindu. Nah, Allah hadirkan Rasulullah di kalangan masyarakat yang ummi. Untuk apa? Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Allah menugaskan kepada Nabi Muhammad itu adalah yatlu 'alaihim, membacakan kepada mereka ayat Al-Quran, ayat Allah. Wa yuzakkihim, membersihkan mereka dari kemusyrikan, kemunafikan. Wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan kitab. Di antaranya sebelum Islam datang ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, diajarkan oleh Rasulullah. Wal hikmah, diajarkan
sunnah-sunnah, hadis-hadis. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum Nabi Muhammad hadir di muka bumi ini saat itu dan sampai sekarang, kalau seandainya Nabi Muhammad tak hadir, kita semua dalam keadaan tersesat di dhalalin mubin. Kalau sudah tersesat, maka kita akan masuk ke dalam neraka. Kalau umat yang tersesat berarti masuk dalam nerakanya Allah. Maka kita perlu bersyukur kita dilahirkan setelah Nabi Muhammad hadir di muka bumi ini. Pengaruh ajarannya sampai ke Indonesia sehingga kita bisa masuk agama, menjadi pemeluk agama Islam, sehingga kita bisa masuk di surganya Allah kelak. Amin ya rabbal. Maka ini kita perlu syukur, ya. Perlu bersyukur Bapak Ibu sekalian. Maka pengaruh ajaran Nabi Muhammad dari Mekah sampai ke Indonesia itu bukan perjalanan yang mudah. Tahun 5 Masehi itu sebetulnya sudah ada orang Arab berdagang ke Indonesia, tapi perdagangan biasa, belum membawa misi agama. Nah setelah itu barulah agama Islam itu berpengaruh. Yang tadinya Romawi Timur, Konstantinopel, ya. Nah menjadi Islam. Persia dulunya kuat, sekarang menjadi Islam. Negara dan pesisir Arab banyak yang masuk agama Islam. Di Asia termasuk Indonesia, ajaran Nabi Muhammad SAW menyebar sampai ke datuk nenek kita, sampai ke keluarga kita, dan akhirnya kita pun masuk menjadi orang beragama Islam. Dan insya Allah orang yang beragama Islam pasti masuk surga. Allahumma shalli ala Muhammad. Itu yang pertama yang harus kita syukuri,